Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dimurahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik pokoknya untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya masih akan membawakan kisah Surya Yuda, Pendekar Tombak Matahari, karya dari Rana Smita yang makin seru aja nih teman-teman ya. Setelah kemarin rombongan Ki Antasena, Ki Arya Saloka, Ningrum, Rengganis datang, wow, ini pasti bakalan tambah keren aja kisahnya ya teman-teman ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Lilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Lilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan buat ketemu Surya Yuda. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo kita menuju ke Jawa Tengah. Bara asmara di penginapan Pasar Budak. Kisah Surya Yuda. Ningrum yang awalnya ingin melampiaskan kemarahannya pada Surya Yuda membungkam mulutnya sendiri karena terkejut. Apa sekuat itu racunnya, Don? Gendon menghela nafas panjang, memasang wajah pasrah. Kuat apa enggak? Mending siap-siap aja. Sama udah deh, jangan gangguin Gendon dulu. Jangan sampai Gendon nanti salah kasih obat. Surya Yuda menatap Gendon dengan kebingungan, meski tahu jika ada racun di dalam tubuhnya. Tetapi Surya Yuda merasa jika racun ini tidak separah yang Gendon katakan. Namun setelah melihat Gendon mengedipkan sebelah matanya, Surya Yuda tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Dia memegang dadanya dan mengerang kesakitan. Don, sepertinya racunnya mulai menyebar. Tahan dulu Den Bagus, Gendon lagi usaha nih nyelamatin nyawa Den Bagus. Tapi kalau nggak selamat juga, ya Gendon minta maaf. Pokoknya sampai alam baka, Gendon bakal setia nemenin Den Bagus. Kau akan mati kalau kau mati? Ya iyalah Den, kan kalau Den Bagus mau diar, pasti kan guru juga bakalan bunuh Gendon. Nasib. Kalau begitu, kenapa tidak panggil Ki Arya saja? Dia pasti bisa menangani nyawa Surya kan? Ucap Ningrum sembari menyeka air matanya. Guru itu lagi sibuk. Lagian mereka yang jadi pasien guru itu racunnya juga ngeri-ngeri semua. Tapi keselamatan Surya jauh lebih penting. Surya Yuda meraih tangan Ningrum dan menggenggamnya dengan lembut. Setiap nyawa di dunia ini sama berharganya. Percayakan saja pada Gendon. Aku akan baik-baik saja. Pintu ruangan itu terbuka. Chandrika dan Rengganis masuk dengan langkah tergesa. Wajah mereka menunjukkan kekhawatiran. Tetapi begitu Rengganis melihat Surya Yuda tengah memegang tangan Ningrum, ekspresinya berubah. Meski tidak mengatakan apa-apa, tetapi wajahnya mengatakan dengan jelas jika gadis itu diterpa kecemburuan. Gendon yang menyadari kecanggungan ini berusaha mencairkan suasana. Dek Chandrika, bantu Gendon bikinin ramuan Sabanggetio. Rengganis sama Ningrum bantu Gendon ngurus Den Bagus. Rengganis mengangguk. Meski hatinya terasa sakit, tetapi dia sadar jika saat ini keselamatan Surya Yuda menjadi prioritas utama. Surya Yuda berbaring tengkurap. Gendon menyalakan sebuah tungku dan membakar beberapa pisau di dalam tungku. Gendon mengamati posisi pisau di punggung Surya Yuda lalu mengembuskan nafas lega. Pisau ini untung gak nembus sampai paru-paru Den Bagus, tapi tetap aja ini dalam banget. Terus apa yang harus kita lakukan, Don? Tanya Rengganis. Gendon mengambil kain bersih dan juga menyiapkan baskom air hangat. Pemuda bertubuh gempal itu duduk di samping Surya Yuda dan langsung mencabut pisau itu begitu saja. Darah mengucur dari luka Surya Yuda
Gendon meraih kain yang sudah dibasahi dan langsung menekan luka tersebut. Rengganis, tolong ambilin bubuk yang warna kuning yo. Rengganis mengangguk dan mengambil bubuk kuning di dalam mangkok kayu. Gendon menerima mangkok tersebut dan menuangkan isinya ke luka Suryayuda. Untuk sesaat, luka tersebut tertutup, tetapi begitu tekanan pada luka berkurang, darah kembali merembes keluar. Gendon, ini kenapa darahnya keluar terus? Tanya Ningrum panik. Itu karena kena pembuluh darah kecil. Tolong ambilin pisau yang udah Gendon bakar. Ningrum mengangguk dan mengambil pisau perak yang terbakar di dalam tungku. Dia menyerahkannya pada Gendon. Dan bagus, jangan mukul Gendon ya. Suryayuda mengangguk. Begitu besi panas itu menempel di lukanya, ia mengeraskan rahang, tangannya gemetar, menahan agar tidak bergerak terlalu banyak. Berhasil. Gendon menghela nafas lega ketika pendarahan berhasil dihentikan. Dan Bagus masih sadar kan? Iya. Syukurlah. Kalau begitu, sekarang Den Bagus duduk. Kita obati luka yang lain. Suryayuda mengangguk. Ia duduk dengan hati-hati, melihat tatapan khawatir Rengganis dan Ningrum. Hatinya menjadi hangat. Aku akan baik-baik saja. Kalian jangan terlalu khawatir. Tutup mulutmu, atau aku yang akan membungkamnya, ucap Rengganis tegas. Suryayuda tersenyum tipis. Sementara itu, Ningrum memberikan tatapan sadis kepada Rengganis. Pelankan suaramu. Apakah kau nggak tahu kalau dia sedang sekarat? Sekarat? Ningrum mengangguk. Senjata rahasia yang mengenainya ternyata beracun. Rengganis menatap Suryayuda. Amarahnya menghilang, tergantikan dengan kepanikan. Sudah, kalian jangan khawatir, jangan panik. Ada Gendon di sini. Gendon kan pasti berusaha. Gendon mengibaskan tangannya. Di tangannya ada 3 besi kecil yang berkilau. Sekarang kalian tolong bantu Gendon nyabut paku-paku itu. Usahakan jangan sampai kesentuh pakunya yo. Memangnya kamu mau kemana? Tanya Rengganis. Ya Gendon harus keluar dulu nyiapin yang lain. Gendon melirik ke arah Chandrika. Chandrika, tolong awasi mereka. Gendon udah lihat nggak ada paku yang nancap di titik bahaya. Tolong awasi mereka ya. Jangan sampai mereka pakai mulut buat ngambil pakunya. Itu bisa ngurangi jumlah racun di badan Den Bagus. Tapi itu bahaya buat mereka. Chandrika mengangkat wajahnya. Kamu kemana? Ada bahan-bahan yang harus aku cari. Aku saja yang mencari. Gendon menggeleng. Dah, biarin Gendon yang nyari. Kamu bantu mereka. Chandrika menghela nafas panjang dan mengangguk. Gendon pun segera pergi dari ruangan itu. Sementara itu, Rengganis menggunakan besi berani untuk mencabut jarum yang menancap di dada Suryayuda, tetapi jarum tersebut ternyata menancap terlalu dalam di dada Suryayuda. Gadis itu mengangkat wajahnya, menatap wajah Suryayuda dengan sendu. Surya, izinkan aku. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang kau sudah pernah lakukan padaku. Tanpa basa-basi, Rengganis merengkuh tubuh Suryayuda. Dia menghisap titik di mana jarum itu menancap. Hal itu sontak saja membuat Ningrum dan Chandrika terkejut. Namun yang bereaksi pertama adalah Suryayuda. Apa yang kau lakukan? Ini beracun. Rengganis bergeming. Ia menggunakan tenaga dalamnya untuk mengeluarkan jarum di dada Suryayuda. Begitu dia merasakan ujung jarum itu menjembul, dia langsung menggigitnya dan menariknya keluar. Sebuah jarum setipis rambut berhasil ditarik keluar. Rengganis meludah, membuang darah Suryayuda yang ikut terhisap. Keringat dingin menetes di pelipis sang gadis. Sementara itu, Ningrum juga maju dan langsung melakukan apa yang Rengganis lakukan. Dia menghisap jarum tersebut menggunakan mulutnya. Tak berselang lama, sebuah jarum berhasil tercabut. Suryayuda merasakan gejolak dalam tubuhnya. Ia memejamkan mata dan berusaha menahan gejolak di dalam tubuhnya. Hentikan, tolong, jangan sentuh aku lagi. Kenapa? Tanya Rengganis dan Ningrum bersamaan. Tidak apa-apa, gunakan besi berani saja. Jangan lakukan itu lagi, aku mohon. Apa hal ini menyakitimu? Suryayuda menggeleng. Tolong, jangan lakukan itu lagi.
Aku tidak bisa. Pintu ruangan terbuka, Gendon masuk dengan senyuman lebar. Maaf ya, Gendon lama. Tadi Gendon barusan minta obat sama guru. Dia menghampiri Surya Yuda dengan wajah sumringah. Kenapa kau lama sekali? Kenapa kau suka sekali menempatkanku pada kesulitan? Gendon mengeluarkan satu butir pil dan tanpa basa-basi ia langsung memasukkannya ke dalam mulut Surya Yuda. Dan bagus, gak usah banyak omong. Saat menyentuh tubuh Surya Yuda, Gendon terkejut karena badan pemuda itu lebih panas dari biasanya. Dan bagus, kenapa? Kok badannya hangat? Jangan banyak tanya, minta mereka keluar cepat. Gendon melirik Ningrum dan Rengganis. Apa yang kalian lakukan ke Den Bagus? Kok bisa-bisanya Den Bagus sampai panas dingin begini? Rengganis menunduk dengan wajah yang sudah memerah. Aku hanya melakukan apa yang pernah dia lakukan padaku. Sementara itu, Ningrum juga menundukkan wajahnya. Aku juga hanya mengikuti apa yang Rengganis lakukan. Tawa Gendon meledak. Jadi Den Bagus udah kena sedot ya sama dedek-dedek ini. Tanggung jawab dong kalian. Tanggung jawab bagaimana? Tanya Ningrum polos. Gendon terus tertawa hingga lemak di pipinya bergetar. Udah, mending kalian keluar dulu, biar Gendon aja yang ngobatin Den Bagus. Kau tidak memerlukan bantuan kami lagi. Gendon bisa nanganin sendiri. Makasih yo, kalian sekarang keluar dulu, kecuali Dede Chandrika. Rengganis dan Ningrum mengangguk. Keduanya keluar tanpa banyak protes. Begitu keduanya keluar, Chandrika menatap Gendon dengan tatapan tajam. Kau tidak memberikan penawar racun pada mereka? Untuk apa? Mereka nggak keracunan kok. Tapi kenapa kau bilang kalau hal itu berbahaya? Gendon cuma mau mereka lebih akur aja. Kayak kata pepatah, sebuah larangan itu berarti perintah. Makanya Gendon sengaja bilang begitu. Jadi kau menjebakku ya? Ucap Surya Yuda kesal. Lagian ini kan juga salah Den Bagus. Tapi kok nyakitin diri sendiri. Udah gitu suka tebar pesona ke cewek-cewek. Jadi banyak yang suka kan? Bukan begitu Don. Bukan begitu gimana? Tiap kali berantem ujung-ujungnya luka. Payah. Itu karena lawan yang ku hadapi tadi begitu kuat Gendon. Alasan aja Den Bagus. Padahal mah itu karena Den Bagus yang lebih lemah dari lawannya. Sama saja Gendon, dengus Surya Yuda. Beda toh. Beda bagaimana? Nih ya, secara kemampuan Den Bagus itu nggak kalah jauh dari mereka. Tapi secara strategi Den Bagus itu masih kalah. Tapi nyatanya aku lolos dari semua formasi itu. Kalau aku bodoh, hal itu tidak mungkin terjadi kan? Gendon menghela nafas panjang. Lolos karena Den Bagus kuat secara fisik. Tapi fisik aja nggak cukup Den. Tadi aja untungnya ada Ki Antasena datang. Kalau ngomong yang jelas Not, jangan berbelit-belit. Intinya, akal bulus Den Bagus itu harus dilatih. Ini itu dunia persilatan. Dunia di mana kuat aja nggak cukup. Setelah mengatakan hal itu, Gendon mulai mengobati Surya Yuda. Setiap gerakan yang dilakukan oleh Gendon begitu efisien, membuat Chandrika yang mengamati dari samping begitu terkesima. Aku baru pertama kali melihat orang mengobati pasien dengan begitu mudah. Benar-benar murid Ki Arya. Ya jelas dong, murid Ki Arya gitu loh. Kalau Gendon bukan murid beliau, Gendon gak mungkin bisa sejago ini. Suar deh. Chandrika mengangguk pelan. Ya, aku percaya dia pasti sosok yang sangat sabar, sampai bisa membimbing orang sepertimu hingga bisa seperti ini. Gendon tersenyum lebar. Dia tidak membantah. Ya, memang benar, Ki Arya Saloka termasuk sabar menghadapinya meski sering memberikannya hukuman berat. Kalau De Chandrika mau, kita bisa belajar bareng kok. Mata Chandrika berbinar saat mendengar tawaran yang Gendon berikan. Apa boleh? Ya boleh dong. Ilmu ini seperti mata air, gak boleh disimpan sendirian, harus dibagi-bagi biar manfaatnya terasa. Chandrika mengangguk. Entah mengapa sekarang pandangannya terhadap Gendon berubah jauh. Pemuda itu tak lagi menjadi pemuda mengesalkan yang selalu menyulut emosinya. Dah, sekarang bantuin Gendon nutup lukanya Den Bagus. Chandrika mengangguk. Ia melilit tubuh Surya Yuda menggunakan kain bersih.
Chandrika tampak terampil saat merawat Suryayuda, membuat senyuman di wajah Gendon tak pudar-pudar. Nah, sekarang campur ramuan sabang getih dengan daun dama. Chandrika merenyit. Bukankah daun dama akan membuat seseorang mabuk? Ya kalau dosisnya tepat, itu akan menjadi obat pereda nyeri yang ampuh. Ya wes, masukin 1 lembar aja. Chandrika kembali mengangguk dan menyampurkan daun dama ke dalam ramuan sambang getih. Tak lama kemudian, ramuan tersebut sudah jadi. Ramuannya sudah jadi. Sekarang Den Bagus minum biar bisa istirahat. Suryayuda menggeleng. Tidak, aku harus membantu kalian. Jangan buat aku tertidur. Den Bagus, Gendon dapat hukuman dari Ki Arya loh. Jangan bikin hukuman Gendon makin berat dong, karena kengeyalan Den Bagus. Biarkan nanti aku menerima hukuman bersamamu. Bener-bener wong edan. Suryayuda menatap Gendon penuh harap. Aku harus memastikan nasib mau bodas. Gendon duduk di samping Suryayuda. Tangannya bergerak cepat menotok beberapa titik di punggung pemuda itu yang membuat seluruh tubuh Suryayuda tak bisa digerakkan. Gendon lantas meraih cawan obat di tangan Chandrika dan memaksa Suryayuda meminumnya. Suryayuda tidak bisa melawan. Dia terpaksa menelan obat tersebut. Obat ini gak sepenuhnya bikin Den Bagus pingsan, tapi cuma bikin Den Bagus tidur nyenyak. Gak usah khawatir, nanti kalau Ki Antasena udah pulang, Gendon bakalan kasih kabar kok ke Den Bagus. Suryayuda tidak mengatakan apa-apa. Saat Gendon memaksanya untuk berbaring pun, ia tak bisa melawan. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, Suryayuda merasakan tubuhnya jauh lebih nyaman. Rasa sakit di tubuhnya sudah jauh berkurang dibanding sebelumnya. Gendon melirik Chandrika. Kita bantu guru yuk. Siapa tahu nanti guru jadi suka sama Dek Chandrika dan mau angkat Dek Chandrika jadi muridnya. Chandrika tersenyum dan mengangguk setuju. Keduanya keluar dari kamar, meninggalkan Suryayuda yang mulai jatuh dalam tidurnya. Sementara itu, Gendon mengajak Chandrika ke ruangan di samping ruangan Suryayuda. Dia lantas mengeluarkan banyak bahan untuk membantu Ki Arya mempersiapkan obat-obatan. Chandrika menyiapkan bejana tanah liat di atas meja, sementara Gendon mulai menumbuk akar kering di lesung kecil yang terbuat dari pualam. Tangannya cepat, tetapi gerakannya tak menimbulkan suara benturan pada lesung tersebut, yang berarti Gendon memiliki kontrol sangat baik saat melakukannya. Chandrika beberapa kali melirik ke arah Gendon. Tanpa sadar, ia semakin terkesima dengan pemuda itu. Menghaluskan bahan obat adalah gerakan sederhana, tetapi di tangan Gendon itu semua menjadi luar biasa. Chandrika sendiri bukannya tidak pernah menghaluskan bahan obat, tetapi dia tidak bisa melakukan sehalus yang Gendon lakukan. Gendon, kamu sudah ikut Ki Arya berapa lama? Berapa lama ya? Gendon tampak berpikir sejenak. Kayaknya udah hampir 20 tahunan deh. Dari Gendon masih pik banget soalnya. Chandrika tersenyum kejut. Pantas saja gerakan pemuda itu begitu lihai. Ternyata dia sudah mengikuti Ki Arya Saloka begitu lama. Dede Chandrika kenapa tanya-tanya begitu? Itu semua gerakanmu sangat halus. Makanya aku penasaran berapa lama kau sudah ikut Ki Arya. Ternyata sudah sangat lama. Tiba-tiba perasaan iri merayap di hati Chandrika. Jika saja dia memiliki kesempatan yang sama dengan Gendon, dia pasti juga akan memiliki kemampuan sebaik Gendon. Namun dirinya segera menepis itu semua jauh-jauh. Oh gitu, emangnya di Chandrika pingin juga ya? Kau tahu? Iya dong, Gendon kan super peka. Chandrika menunduk malu. Dah, Dek Chandrika jangan khawatir. Kita belajar bareng-bareng. Walau Dek Chandrika dapat bejonya belakangan, tapi semoga bejonya itu gak hilang-hilang. Chandrika tersenyum tipis. Entah kenapa saat ini setiap ucapan Gendon tak lagi terdengar menjengkelkan. Gendon menunjuk beberapa helai daun di dalam mangkuk. Tolong ambilin daun itu dong, 3 lembar.
Chandrika mengangguk dan meraih 3 lembar daun sambirata lalu menyerahkan kepada Gendon. Gendon menghaluskan daun tersebut dengan santai, bahkan sesekali ia bersenandung. "Kamu santai sekali, Don." "Ya harus santai dong. Racik obat itu cepat, tapi jangan buru-buru. Gendon pernah tuh, soalnya bikin obat buru-buru, malah salah. Udah gitu ramuannya nggak bisa dipakai, kan sayang. Makanya sekarang Gendon mah lebih penting santai aja deh." Gendon kembali menunjuk beberapa bahan. "Deh Chandrika, pakai lesung satu lagi, halusin tanaman-tanaman itu yo." Chandrika mengangguk dengan bersemangat. Ia mulai menumbuk akar kapulaga hingga minyaknya keluar. "Untuk campuran apa kali ini?" "Wah, itu buat penghangat. Sebetulnya bukan bahan penting sih, tapi kalau dimasukin, orang yang minum ini bakal ngerasa lebih nyaman." Gendun mulai menjelaskan satu persatu khasiat dari setiap ramuan dan sebab akibat dari takaran yang digunakan. Semakin lama mendengarkan, Chandrika semakin terpana. Hampir sepeminuman teh berlalu, belasan mangkuk ramuan akhirnya siap. "Cukup, sekarang kita bawa ramuan ini buat para tahanan." Gendon dan Chandrika keluar dari ruangan itu sambil membawa 2 nampan besar berisi belasan cawan obat. Mereka membagikannya kepada orang-orang di dalam ruangan tersebut. Mereka adalah orang-orang yang menjadi tahanan di Pasar Buddha. Tubuh mereka kurus kering karena kekurangan makanan selama menjadi tahanan. "Ini obatnya, minumnya sampai habis ya," ucap Gendon sembari membagikan cawan-cawan obat itu. Chandrika juga ikut membantu. Dia bahkan membantu menyuapi tahanan yang sudah terlihat terlalu lemah. Terima kasih banyak. Terima kasih Tuan Muda, Anda begitu baik." "Jangan gitu dong, ini udah jadi tugas Gendon buat bantu kalian." Orang-orang itu menunduk hormat kepada Gendon. Mereka sudah melihat sendiri bagaimana kehebatan pemuda itu. Bahkan tembok batu yang mengelilingi markas harimau besi bisa dihancurkan hanya dengan satu pukulan. Pemuda dengan kemampuan seperti itu sudah jelas bukan pemuda biasa. "Kami sangat berterima kasih. Jika Tuan Muda dan teman-teman Tuan Muda tidak datang, kami pasti masih menderita di sana." Gendon menggaruk-garuk kepalanya. Udah dong, jangan bikin Gendon jadi besar kepala ya. Lagian yang nyelamatin kalian bukan Gendon kan, tapi Den Bagus Surya." Pria tua yang menjadi budak itu mendongak. "Lalu di mana Tuan Muda Surya? Apa dia baik-baik saja?" "Den Bagus itu luka, tapi udah Gendon obatin. Jadi udah jangan khawatir. Besok juga udah sembuh paling luka-lukanya." Mendengar ucapan Gendon, mereka menjadi cemas seketika. "Terluka? Apa Tuan Muda terluka karena 4 harimau utama?" Gendon tersenyum lebar. "Udah, kalian istirahat. Besok tanya-tanya sendiri aja sama Den Bagus. Gendon lagi sibuk nih." Dia melirik Chandrika. "Chandrika, pergi yuk. Kalau kita di sini, mereka pasti nanya-nanya terus." Chandrika tersenyum dan mengangguk. Sementara itu, di salah satu ruangan di dalam penginapan, 2 orang gadis sedang bersih tegang. "Kau mesum sekali, Rengganis. Memanfaatkan kesempatan seperti ini untuk menyentuh Surya Yuda." Ningrum, tidak usah munafik. Kau juga mengikuti apa yang aku lakukan kan?" Rengganis mendengus. Tidak pernah terfikir sebelumnya jika dia akan berdebat seperti ini karena seorang pria. "Lagi pula, aku hanya melakukan seperti yang pernah Surya lakukan padaku." Ningrum ingat, sebelum Rengganis melakukan hal itu, dia mengatakan seperti yang baru saja ia katakan. Pikirannya pun menjadi liar. "Jadi, Surya pernah melakukan itu padamu?" "Tentu dong." Rengganis menunjuk dada kanannya. "Di sini, tepat di sini dia melakukannya." "Kurang ajar," pekik Ningrum. Kecemburuan semakin berkobar dalam dadanya. Dia adalah wanita yang pertama Surya Yuda lamar, tetapi Surya bahkan belum pernah menyentuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia menatap Rengganis dengan tatapan tajam. "Berani-beraninya kalian melakukan itu di belakangku." Rengganis tersenyum lebar. "Kalau di depanmu, dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Kau kan pemarah."
Tiba-tiba pintu ruangan terbuka, tampak Gendon dan Chandrika yang berdiri dengan wajah malas melihat Gendon dan Chandrika. Bukannya berhenti, keduanya malah semakin panas. Lagi pula aku melakukan itu untuk menolong Surya. Menolong, tapi dengan cara yang mesum menjijikan. Lalu kau bisa menggunakan besi berani untuk menarik jarum itu, tapi kau memilih menggunakan mulut. Dasar mesum. Kalau memang pakai besi berani itu bisa, kenapa kau juga tidak melakukannya? Kenapa kau juga malah mengikuti caraku yang menjijikan menurutmu itu? Gendon akhirnya menghela nafas panjang. Ia melangkah dan berhenti di antara mereka berdua. Udah dong, kalian berdua ini rebutan terus kayak ayam rebutan jagung. Gendon, gak perlu ikut campur. Gendon bukannya ikut campur. Kalau begitu keluar, bantu saja Ki Arya, ucap Ningrum ketus. Suka-suka Gendon dong, mau kemana? Lagian ini kan ruangan Gendon, kenapa kalian di sini coba? Ningrum dan Rengganis terdiam. Mereka tidak tahu jika ini adalah ruangan Gendon. Yang jelas, karena ruangan ini yang paling dekat dengan kamar Suryayuda, akhirnya mereka menggunakan ruangan ini. Gendon tersenyum nakal. Kalian pasti pakai kamar ini karena paling dekat sama kamar Raden Bagus kan? Ningrum dan Rengganis tak bisa menjawab. Ya, tujuan mereka menggunakan ruangan ini memang karena ingin dekat dengan Suryayuda. Kalian ini ribut terus buat apa coba? Sama-sama ceweknya Den Bagus kok nggak bisa akur? Kalau Den Bagus marah terus ninggalin kalian gimana coba? Tidak mungkin, ucap Ningrum dan Rengganis bersamaan. Gak mungkin gimana? Den Bagus itu orang yang ganteng, kaya, sakti lagi. Cewek mana yang gak mau sama Den Bagus coba? Daripada kalian rebutan dan bikin Den Bagus gak senang sama kalian, mendingan kalian mikir deh gimana caranya biar Den Bagus tetap senang sama kalian. Paham gak? Ningrum dan Rengganis tidak bisa membantah ucapan Gendon. Dari awal mereka bertemu Suryayuda, mereka tahu jika Suryayuda tidak mungkin dimiliki oleh satu orang saja. Gendon menatap Chandrika yang masih terdiam di ambang pintu. Chandrika, tolong awasin mereka ya. Jangan sampai mereka berantem lagi. Bisa gaswat kalau mereka sampai berantem terus. Chandrika mengangguk pelan. Kau mau kemana? Bantuin guru. Kasihan guru, dari tadi bikin obat gak berhenti-berhenti. Aku ikut. Chandrika di sini aja, ngawasin mereka berdua. Ntar kalau berantem, jewer aja kuping mereka. Chandrika mendengus. Kau ingin membunuhku? Jangan marah dong, Gendon kan cuma bercanda. Candamu gak lucu. Gendon terkekeh. Jangan marah dong Dek Chandrika. Kalau Dek Chandrika marah, soalnya tambah cantik. Nanti Gendon malah gak bisa fokus karena mikirin Dek Chandrika terus. Pemuda itu berbalik dan pergi dengan langkah tergesa. Chandrika mengembuskan nafas pelan. Ia duduk di kursi panjang di tengah ruangan. Rengganis dan Ningrum duduk mengabdi Chandrika. Tidak ada yang berbicara. Mereka hanya diam dan mengamati satu sama lain. Entah berapa lama waktu berlalu, Rengganis akhirnya memecah keheningan. Chandrika, apa kau tertarik pada Suryayuda? Chandrika menoleh sebentar, lalu menatap lurus ke depan. Tidak, jangan bohong. Seperti kata Gendon tadi, tidak mungkin ada wanita yang tidak tertarik pada Suryayuda, ucap Rengganis. Chandrika menatap Rengganis dalam. Kau menafsirkan ucapan Gendon seperti itu? Kenapa pikiranmu sempit sekali? Rengganis tersinggung. Dia adalah seorang prajurit terlatih dengan pemikiran yang sangat tajam. Disebut memiliki pemikiran sempit, tentu saja langsung menyinggungnya. Jika penafsiranku salah, lalu bagaimana yang benarnya? Tuan muda Suryayuda itu tampan, nyaris sempurna. Akan ada banyak wanita yang tergila-gila padanya seperti kalian. Tapi bukan berarti semua wanita akan tergila-gila padanya. Kalau dia nyaris sempurna, lalu kenapa kau tidak tertarik? Chandrika tersenyum tipis. Hatiku tidak selapang kalian, bisa berbagi satu pria yang sama. Seperti tidak ada laki-laki lain di dunia ini. Jawaban Chandrika memang terdengar biasa, tapi bagi keduanya itu lebih dari sekedar jawaban. Kata-kata Chandrika begitu menampar karena ada kejujuran yang tidak bisa dibantah.
Rengganis menunduk, sementara Ningrum tampak gelisah. Dia menepuk lutut Chandrika. Lalu, pria seperti apa yang ingin kau jadikan sebagai suami? Chandrika tidak langsung menjawab. Dia menatap meja di depannya, lalu menghela nafas pelan. Bagi banyak orang, mungkin prioritas utama mereka adalah tampang atau kedudukan. Tetapi bagiku tidak. Ningrum dan Rengganis mendongak, menunggu kelanjutan. Aku hanya mencari pria yang baik. Hanya baik saja? Tanya Ningrum penasaran. Tentu saja tidak. Aku mencari pria yang bisa membuatku tetap bahagia di masa sulit. Dan yang terpenting adalah tidak menduakanku. Kedua gadis itu terdiam. Ningrum merasakan kehangatan menjalar di hatinya, sementara Rengganis menunduk, berusaha mencerna setiap kata yang Chandrika keluarkan. Rengganis mengangkat wajahnya pelan. Ada kilatan ragu di matanya, namun akhirnya ia meraih tangan Chandrika. Chandrika, maafkan aku. Untuk apa? Selama ini aku mungkin memandangmu rendah karena latar belakangmu. Aku baru sadar jika pemikiran seseorang tidak sepenuhnya karena latar belakang. Kau memiliki pemikiran yang sangat luas. Chandrika menatap Rengganis dengan lembut. Tidak masalah. Setiap orang memiliki cara pandang masing-masing. Kalian ini sama-sama wanita Suryayuda. Sudah sewajarnya jika kalian saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Sinar matahari pagi menerobos celah jendela dan mengenai wajah Suryayuda. Dia mengerja pelan. Tubuhnya terasa lebih segar dibanding semalam. Saat kesadarannya benar-benar kembali, pandangannya tertuju pada dua wanita di sampingnya. Suryayuda terperanjat. Ningrum dan Rengganis tidur di sisinya, mengapit dirinya dari kanan dan kiri. Keduanya tampak kelelahan. Kenapa mereka tidur di sini? Kenapa Gendon tidak memberikan mereka kamar? Suryayuda mencoba menggerakkan tubuhnya yang sedikit kaku. Punggungnya masih sedikit nyeri meski tidak separah semalam. Suryayuda masih menahan nafas. Dia bingung bagaimana caranya keluar dari situasi canggung seperti ini. Namun sebelum dia sempat bergerak, Rengganis membuka mata. Gadis itu terdiam sebentar, lalu tersenyum manis pada Suryayuda. Tak lama berselang, Ningrum juga membuka matanya. Dia juga menampilkan senyuman yang tidak kalah manis. Selamat pagi, ucap Ningrum seraya bangkit. Selamat pagi. Suryayuda tercengang. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Semalam ia sendiri mendengar jika kedua gadis itu berdebat di ruangan sebelah. Namun kali ini keduanya tampak sangat akrab. Ningrum merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Aku tidur nyenyak sekali. Iya, aku juga. Sudah sangat lama sejak terakhir kali aku tidur sepulas ini, timpal Rengganis. Kalian berdua kenapa tidur di sini? Tanya Suryayuda. Sebelum keduanya menjawab, pintu ruangan terbuka. Gendon masuk tanpa permisi sembari membawa mangkuk obat. Senyumannya begitu lebar, dan setiap kali ia melangkah, lemak-lemak di perutnya ikut bergetar. Gendon bawa obat nih, buatin bagus. Minum sampai habis yo. Gendon menyerahkan mangkuk obat itu. Dari aromanya saja, Suryayuda sudah tahu jika obat itu terasa sangat pahit. Aku sudah baikan. Sepertinya aku tidak perlu minum ini lagi. Tunggu usah banyak alasan, Den. Minum aja obatnya. Nanti kalau guru marah, baru tahu rasa loh. Don, apa tidak ada obat berbentuk pil? Aku tidak suka meminum tonik seperti ini. Kalau Suryayuda, Gendon melirik Ningrum dan Rengganis. Kalau obatnya pahit, gampang, Den. Minum obatnya sambil liatin ciwi-ciwi di samping Den bagus saja. Pasti langsung manis rasanya. Wajah Ningrum dan Rengganis merona karena malu. Suryayuda terus menatap Gendon, tidak puas dengan jawaban pemuda itu. Den bagus kenapa melotot? Nanti yang ada obatnya malah tambah pahit loh. Melototin Gendon sih. Tanpa basa-basi, Suryayuda langsung meneguk obat itu hingga habis dan menyerahkan mangkok kosong itu kepada Gendon. Oh iya, Den, nanti pergi ke ruangan guru ya. Tadi guru udah nyuruh Gendon buat manggilin Den bagus.
Sepagi ini, Gendon mengangguk. "Iya, jangan lama-lama dong. Nanti Gendon kena omel lagi deh." "Apa yang memarahimu lagi?" "Ya, gara-gara Den Bagus, Gendon jadi kena semprot deh pagi-pagi begini." "Kenapa aku?" tanya Surya Yuda bingung. "Ya karena Den Bagus itu semalam babak belur, jadi Gendon yang kena deh." Surya Yuda tersenyum tipis. "Sekali-kali kau memang pantas mendapat omelan." "Enggak bisa gitu dong. Den Bagus yang ngeyel, tapi kok Gendon yang kena omel, kan gak adil." "Sejak kapan aku mengajarimu untuk menggunjing?" Suara dari arah pintu sukses membuat Gendon terperanjat. Pemuda bertubuh gempal itu menoleh dan melihat sosok gurunya yang sedang berdiri dan menatap tajam. "Kau tidak suka dengan kata-kataku? Jika iya, katakan langsung. Jangan menggunjing seperti ini." "Bukan begitu, Guru. Gendon cuma mau ngasih tahu Den Bagus aja kalau setiap tindakannya itu bisa merugikan orang lain." Ki Arya Saloka mendengus pelan. "Alasan?" Pria berjubah putih tulang itu melangkah masuk dan menghampiri Surya Yuda. "Bagaimana kondisimu?" "Aku sudah lebih baik, Eyang. Gendon sudah merawatku dengan baik." "Kau berusaha melindungi anak nakal itu ya?" ucap Ki Arya Saloka seraya melirik muridnya. "Tidak, Eyang. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Gendon sudah merawatku dengan sangat baik." "Bagus. Setidaknya dia tidak hanya bisa membuat masalah. Sebenarnya ada yang ingin kukatakan padamu." Ki Arya Saloka duduk di samping cucunya dan memeriksa nadi pemuda itu. Aliran darah yang tenang, tanda jika tubuh pemuda itu sudah jauh lebih baik. Selain itu, Ki Arya Saloka juga memeriksa cakra milik Surya Yuda yang masih tersegel. "Bagus. Meski kau tidak memiliki tenaga dalam, tapi kau sudah memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan tenaga dalam." Ki Arya Saloka lalu melirik muridnya. "Gendon." "Ya, Guru." "Pergi, periksa keadaan orang-orang itu. Aku tidak ingin ada satupun yang terabaikan. Ajak Chandrika juga." Wajah Gendon berubah murung dan Ki Arya Saloka menyadari perubahan ekspresi muridnya itu. Kenapa wajahmu seperti sedang orang sembelit begitu?" "Itu Guru, Gendon penasaran sama yang mau Guru omongin bareng Den Bagus." Mata Ki Arya Saloka menyipit. Satu tatapan itu membuat Gendon ketakutan. "Ya deh, Gendon gak penasaran lagi. Lagian nanti kan Gendon bisa langsung nanya sama Den Bagus." "Gendon," tegas Ki Arya Saloka yang membuat Gendon terkekeh. "Ya Guru, Gendon pergi sekarang deh. Guru jangan galak-galak ya sama Den Bagus." "Pergi sekarang, Gendon." Siap Guru." Gendon segera berbalik dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Sementara itu, Rengganis dan Ningrum tampak canggung. Mereka tidak tahu apa keberadaan mereka di tempat ini mengganggu atau tidak. Ki Arya Saloka menatap Rengganis. Dia lebih akrab dengan gadis itu karena sejak 6 bulan terakhir gadis itu memang tinggal bersamanya. "Rengganis, tutup pintu." Rengganis mengangguk dan segera menutup pintu ruangan tersebut. Dia kembali ke sisi Surya Yuda tetapi tidak berani duduk. "Duduklah," ucap Ki Arya Saloka. Rengganis mengangguk, kemudian duduk di samping Ningrum. Ki Arya Saloka menatap lurus ke arah cucunya. "Surya, aku tahu hatimu ada di Naraarta. Tetapi sekarang kau tidak memiliki kekuasaan seperti dulu. Ini bukan sebuah cacat, justru keuntungan. Kau tidak lagi memikul tanggung jawab seperti dulu. Dan sekarang, apa langkah yang akan kau ambil?" Surya Yuda terdiam, tampak berpikir sejenak. Dia menunduk dan menarik nafas panjang. Hatinya memang sudah terpatri di Naraarta, tetapi kesempatan untuk bisa berkelana juga di depan mata. Dia mengangkat wajah dan menatap Ki Arya Saloka dengan penuh keyakinan. "Eyang, aku ingin berpetualang, menjelajahi dunia. Selama ini, aku memang memiliki banyak pengalaman bertempur, tetapi pengalamanku menjelajahi dunia
Masih tidak ada apa-apanya, Eyang. Kau yakin dengan keputusanmu itu? Iya, Eyang. Setelah pertempuran kemarin, aku baru sadar betapa kerdilnya diriku di hadapan dunia. Ki Arya Saloka menghela nafas panjang. Baguslah. Jika kau berpikir seperti itu, jalan hidupmu memang masih panjang. Kalau kau kembali ke Naraharta, sekarang kau hanya menjadi seorang jenderal, tidak lebih. Ningrum menjadi antusias seketika. Selama ini ia selalu bepergian dengan sang guru. Pasti akan sangat menyenangkan jika dirinya bisa bepergian dengan Suryayuda. Apa aku boleh ikut juga? Ki Arya Saloka tersenyum lebar. Jika dulu aku tidak akan mengizinkan kalian ikut, namun sekarang Surya sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi kalian. Jadi Ki Arya mengizinkan kami ikut? Tanya Ningrum dengan mata berbinar. Tentu saja. Satu lagi, mulai sekarang panggil saja aku Eyang. Baik Ki Eyang. Rengganis tidak banyak bicara, tetapi dari ekspresinya gadis itu terlihat sangat bahagia. Ngomong-ngomong, aku dengar kau berhasil menjadi murid dari Ranggageni. Suryayuda mengangguk dengan bersemangat. Ya, Eyang. Meski awalnya dia tidak mau menerimaku. Gitu ya. Lalu bagaimana caramu meyakinkannya? Suryayuda menengadahkan tangannya, kemudian muncul sebuah tombak dengan panjang 2 depa. Ini senjata milik Rangga. Tidak ada yang bisa menggunakannya, dan kebetulan aku bisa. Tidak mungkin sesederhana itu, ucap Ki Arya Saloka. Dia mengenal dengan baik karakter Ranggageni. Tidak mudah untuk membujuk pria aneh itu. Sebenarnya ini juga karena bantuan dari Kakang Banyulingga. Ketika menyebut nama Banyulingga, Suryayuda baru menyadari jika sejak pertempuran semalam dirinya belum bertemu dengan Banyulingga. Yang di mana Banyulingga? Apa orang yang kau maksud itu adalah pemuda yang membawa budak-budak itu kemari? Ya, apa yang melihatnya? Anak itu masih tidur. Semalam suntuk dia membantuku. Suryayuda mengangguk pelan. Yang dialah yang membujuk Rangga agar mau menerimaku sebagai murid. Kau beruntung bertemu dengan orang-orang seperti mereka. Suryayuda kembali mengangguk. Jika dia tidak bertemu dengan Banyulingga, maka dia mungkin saja tidak akan pernah berjumpa dengan tombak matahari. Pertemuan tersebut benar-benar menguntungkannya. Setelah kau sehat, pergilah ke lembah sunyi. Bagaimanapun, kau adalah murid dari Ki Rangga. Ambil 1 atau 2 ilmu darinya sebelum kau pergi menjelajahi dunia. Baik, Yang. Dan untuk Rengganis dan Ningrum, kalian adalah adik kakak. Meski belum resmi ada ikatan pernikahan, tetapi kalian harus saling menjaga, mengerti? Mengerti, Yang. Jawab Rengganis dan Ningrum bersamaan. Suryayuda menatap Ki Arya Saloka. Yang, bolehkah Gendon ikut denganku? Aku sudah berjanji padanya. Bocah nakal itu? Tentu saja boleh. Aku malah senang jika dia pergi jauh-jauh. Apakah karena dia mengesalkan Eyang? Ki Arya Saloka tampak murung. Kalau bakatnya tidak benar-benar mengerikan, sudah sejak lama anak itu aku tendang. Tapi memang dia sangat bisa diandalkan. Suryayuda kini teringat sesuatu. Dia memandangi Ki Arya Saloka lekat. Eyang, aku masih penasaran. Kenapa Eyang bisa sampai di sini? Ya tentu saja karena Gendon. Dia mengirimiku surat. Jika saja dia tidak mengabariku, kenekatanmu ini bisa jadi jalan kematian. Yang, aku melakukan ini karena melihat budak-budak itu sangat tersiksa. Ki Arya Saloka mendengus. Kau melakukan ini karena kau naif. Melakukan ini semua demi kepuasan batinmu. Kalau kau mati, kau bukan jadi pahlawan, tapi beban. Eyang, kenapa kata-katamu sangat mirip sama Gendon? Sembarangan. Dia yang niru kata-kataku, bukan aku yang menirunya.
Surya Yuda terkekeh. Pintu ruangan kembali terbuka. Surya Yuda menoleh. Terlihat Ki Antasena yang masuk dengan wajah suntuk seperti tidak tidur berhari-hari. Pemuda itu berdiri dengan susah payah dan memberikan hormat padanya. Ki Antasena, Guru, apa yang terjadi? Ki Antasena mengangkat tangannya, lalu ia duduk di samping Ki Arya Saloka. Ki Antasena, Anda baik-baik saja? Tanya Surya Yuda khawatir. Pria tua itu seperti menghabiskan banyak waktu untuk bertempur. Aku baik-baik saja. Ki Antasena tersenyum tipis. Aku hanya ingin memberi kabar bahwa Maung Bodas sudah berhasil aku kalahkan. Dia meninggal? Ki Antasena mengangguk. Sangat sulit untuk menangkapnya hidup-hidup. Lagi pula, aku bisa melihat ada niatan membunuh saat kau bertarung dengannya. Jadi aku tidak segan untuk membunuhnya. Sebenarnya aku ingin menggali informasi tentang pasar budak darinya. Tidak perlu. Gendon sudah melakukannya kemarin. Dia mengumpulkan banyak hal saat menyerang markas Harimau Besi. Surya Yuda terkejut tapi segera tersenyum. Anak itu benar-benar bisa diandalkan. Ki Antasena mengangguk. Dulu aku sempat bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan oleh pemuda seperti itu. Namun sekarang aku tahu alasan Ki Arya mempertahankannya sebagai murid. Ki Arya Saloka tersenyum bangga. Meski menjengkelkan, muridnya itu memang bisa diandalkan dalam banyak kesempatan. Kemalasannya membuat Gendon memiliki banyak cara untuk mengatasi setiap masalah yang menghadang. Oh ya, ada yang ingin aku sampaikan. Ningrum akan ikut Surya Yuda berpetualang. Ki Antasena sedikit terkejut, tetapi akhirnya dia mengangguk. Ya. Aku sudah melihat kemampuan baru Surya Yuda. Asal dia tidak mencari masalah dulu, tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya. Terima kasih atas izinmu, Ki. Setelah memakamkan Maung Bodas, aku ingin mengajak Ningrum dan Rengganis pergi. Ekspresi Ki Antasena berubah kelam. Sepertinya kita tidak bisa menguburkan Maung Bodas. Kenapa, Ki? Karena dia memiliki ajian lumut. Selesai. Wow, luar biasa, keren banget kisahnya. Jujur ya teman-teman ya. Awalnya saya suka sama kisah Surya Yuda. Tapi makin kesini khususnya di episode kali ini saya jadi suka pakai banget nih sama kisah Surya Yuda. Asik, keren banget dan Ki Arya Saloka tuh karismanya ya kan. Udah gitu ada Ningrum dan juga Rengganis. Wow, ada Chandrika juga. Yang jelas sih dua cewek nih, Ningrum sama Rengganis. Dua-duanya saling ini. Rengganis juga langsung nyedot aja lagi dadanya si Surya Yuda buat ngambil jarum ya kan. Ningrum langsung ikutan. Jadi kebelah nih. Tapi kalau teman-teman kira-kira di tim mana nih? Kalau saya tim Ningrum, Ningrum tuh apa ya? Dia punya pesona tersendiri kalau di mata saya karena kan dia seorang pendekar ya kan yang ahli dengan bela diri dengan menggunakan pedang. Dan cara perkenalannya dengan Surya Yuda juga unik banget di sini. Jadi, nggak tahu kenapa ya saya ada di tim Ningrum nih. Nggak tahu deh teman-teman ada di tim mana nih, Rengganis atau jangan-jangan malah Chandrika. Tapi Chandrika ya bahaya juga nih, kuda hitam juga dia nih. Dia sosok jual mahal ya kan. Dia suka, siapa sih yang nggak suka sama Surya Yuda, tapi kan dia nggak mau dibagi ya hatinya. Jadi di sini Chandrika lebih memilih diam lah atau mundur. Dan di sini Chandrika diajak ya sama Gendon untuk menjadi murid dari Ki Arya Saloka. Wah, mudah-mudahan diterima ya sama Ki Arya karena memang Chandrika juga sudah punya pengalaman, sudah punya basic-basic tentang penyembuhan. Semoga bisa menjadi tabib yang handal juga nih, mirip Gendon. Dan sosok Gendon luar biasa banget. Keren, pokoknya keren banget semuanya. Ki Antasena, Ki Arya Saloka, Gendon, Ningrum, Rengganis, Surya Yuda, Banyulingga juga jangan lupa teman-teman. Karena berkat Banyulingga, Surya Yuda bisa punya tombak matahari. Asli keren banget, saya makin suka aja sekarang, pokoknya suka pakai banget ya sama kisah Surya Yuda. Terima kasih Rana Smita, ditunggu kelanjutannya, jangan lama-lama dong. Saya yang diteror nih sama teman-teman nih, pokoknya jangan lama-lama, ditunggu kisah dari Surya Yuda selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang suka dengan videonya, dengan kisahnya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut
turut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.